selamat datang di channel aku kembali. Kali ini aku mau review barang-barang yang aku beli untuk persiapan selama paling tidak, ini sih belanja bulanan aku ya, tapi emang belanja bulanan aku seperti ini sih, cuman ada tambahannya karena untuk waspada. Cuman Indomie nggak pernah aku beli, tapi sekarang aku beli. Oke, kita review aja langsung ya. Mulai dari ini biasanya emang minyak goreng aku selalu beli memang sekitar 3 sih biasanya aku beli. Kadang-kadang kalau ya promo aku beli, kadang-kadang bisa sampai 6 gitu, sekarton gitu. Terus habis itu ini Yakult, ini jajanan anak-anak aku. Terus ini orangnya tuh kemarin ngambil ini adalah bumbu kentang. Kalau mereka goreng kentang banyak amat. tahu tuh kalian yang beli, Ada yang beli. terus ini kemarin biasanya sih aku belinya yang besar, cuman kemarin yang besar habis di supermarket, akhirnya beli yang kecil-kecil aja nih, 4 biji. Terus ini ladaku. Terus ini biasanya aku kan belinya di warung ya teman-teman, di warung sayur atau di pasar. Ternyata teman-teman di Giant itu lebih murah daripada di pasar bawang putihnya, makanya tak beli deh banyak. Jadi ini sekitar sekilo lebih, sekilonya 35.000 teman-teman. Kalau di warung bisa 40.000 lebih ya. Ini aku beli kecap. Biasanya aku beli kecap itu yang isi mana ya? Ya itu bedanya ya teman-teman. Nih, biasanya aku beli kecapnya tuh yang segini, yang isi ini atau berapa mili nih ya. Sekarang aku beli ini, itu doang bedanya ya. Tapi kebutuhannya tetap sama dibelinya. Terus aku kasih tambah ini. Aku hanya jaga-jaga aja, takutnya paling tidak kalau lockdown itu kan biasanya paling seminggu gitu, 2 minggu ya. Takutnya pas lockdownnya itu pas udah mau habis persediaan kita gitu, makanya jadi seperti ini waspadanya. Terus ini tepung sajiku. Ini belinya sini di grosiran ya, jadi beli harus ini serenceng, nggak bisa 1 biji kalau beli di grosiran. Nah ini aku apa lagi ya, ini Blue Band aku belinya sasetan. Sebenarnya Blue Band ini ya bisa untuk kue atau makan roti, tapi bisa juga kita kalau mau bikin kue pakai ini. Jadi ini aku memang suka sediain yang seperti ini juga. Terus apa lagi ya, ini emang seperti biasa saya selalu beli ini teh. Itu udah wajar sih ini kalau teh mah, sama tepung sagu, tepung terigu. Biasanya saya selalu sedia sih di rumah. Saya beli, tepung terigu aku masih banyak, tepung sagunya nggak ada, jadi aku beli tepung sagu. Makanan dulunya. Terus ini puding, biasanya jarang sih kita sediain ya bang ya. Rasa apa? Ini rasa susu. Susu apa itu? Cappuccino kok. Nah loh, rasa susu kok tulisannya kemarin. Itu baru coklat. Oh, ini coklat ya. Ini jadinya aku beli ini puding-puding, takutnya mereka misalnya lockdownnya 2 minggu, jadi paling tidak tuh jajanan mereka selama 2 minggu tuh sudah tersedia. Terus ini biskuit-biskuit gini. Lalu apa lagi ya? Oh ini buah. Kalau buah sih belinya kemarin ini aja 3 macam di Giant ya. Selainnya aku beli di luar. Ini apel 1 kilo lebih nih, 1 seperempat. Terus ini alpukat. Alpukat ini belinya mentah. Nah kita giniin aja, nanti juga matang dia. Ini sih masih keras. Bisa 3 hari lagi nih matang. Terus ini buahnya ini lagi melon. Apa di jualan buah-buahan yang di pinggir jalan itu sudah lebih mahal daripada supermarket sekarang. Terus apa lagi ya? Ini gula seperti ini yang ada. Kemarin nggak ada gula, kalian gimana sih teman-teman? Kalian dapat gula nggak sih di supermarket?
Sekarang lagi susah banget cari di supermarket gula ya. Kemarin aku dapatnya itu di grosiran doang, ini cuma 2 nih. Nih, ini sekilo doang nih. Apa sih? Paling ini tinggal jajanan anak-anak, dan sisanya itu aku beli Indomie persediaan. Takutnya kita nggak bisa keluar, nggak ada lauk atau apa habis, jadinya ini hanya untuk waspada doang. Jadi ini aku udah, kalau ini sih udah seminggu lebih aku beli ini ya bang ya. Udah seminggu lebih dibeli. Yang penting aku standby itu. Ini aku biasanya koko keran belinya 2 ya bang ya. Biasanya 2, sekarang jadi saya beli 4. Itu perbedaannya, ini 4 ya. Jadi biasanya 2. Terus ini sih emang biasa sih kayak gini-gini. Orang ini kalau beli supermarket jajannya ada yang kayak gini-gini. Terus taman aku tambahin aja. Kalau kayak gini-gini ya biasalah jajanan anak-anak ya. Coklat. Cuman ini tambahannya teman-teman. Aku nggak pernah biasanya beli gini-gini, kaleng-kaleng gini. Cuman sekarang aku beli aja yang kaleng-kaleng. Nih, yang kaleng-kalengnya. Sama ringso aku saya beli. Ini persediaan untuk sabun-sabun aku ya. Ini ada rinso aku punya, paling tidak rinso tuh ada. Terus ini barus, terus ini sampo, sikat gigi untuk persediaan ekstra sikat gigi ya teman-teman. Terus ini sabun, ini dia sabunnya, lumayan banyak. Terus ini odol. Terus ini untuk ketiak. Ada kiss spray, ada ini ya untuk Nivea ya teman-teman. Terus ini ada satu lagi rinso. Ini ada satu lagi rinso sama Wipol ya. Terus sama ini beras yang 50 kilo ya teman-teman. Aku langsung beli sekarung aja. Biasanya sih aku beli yang 25 kilo yang beras putih biasanya, karena campur dengan beras merah ya, jadi ya hampir sama sih. Oke teman-teman, itu dia belanjaan aku. Ya itu dia bedanya dengan kondisi sekarang dengan yang biasanya. Yang biasanya sih memang aku beli ini semua saya beli, cuman ada bedanya. Jadi lebih banyaknya itu nggak sampai berlebihan ya teman-teman. Kalau ini sih masih wajar gitu teman-teman ya. Terus yang berlebihan itu aku belinya Indomie, karena Indomie itu kadaluarsanya itu jauh, jadi kita bisa standby itu lama ya. Tapi kami masih makan yang wajar. Ini hanya untuk jaga-jaga aja, waspada teman-teman ya. Harapan saya sih ya kita berharap sih sebenarnya jangan sampai terjadi lockdown gitu, kita dirumahkan. Tapi untuk saat ini sih seperti apa namanya, kayak grosir untuk susu sama ini yang biasanya satu langganan saya ini sudah tutup teman-teman. Jadi mereka katanya mau tutup sekitar seminggu atau 2 minggu. Jadi karena itu aku mikirnya bahwa aku pun harus menyediakan makanan paling tidak untuk 2 minggu ya, seminggu lebih, 2 minggu lah, minimal 2 minggu. Jadi maksimalnya masih ada sisa, ada mie instan atau tepung-tepung sama telur, kita gado-gado juga bisa teman-teman. Bagaimana dengan kalian, persediaan kalian? Saya harap teman-temanku nggak ada yang kekurangan makanan, terus tetap semangat. Tetap kita berdoa supaya cepat berlalu wabah ini ya, karena yang saya tahu sih pasti semua terimbas untuk penghasilan. Hampir semua, bukan semua sih ya, hampir semua kita bisa merasakan bahwa penghasilan kita berkurang dengan adanya wabah ini. Nah, mari kita terus berjuang sama-sama ya teman-teman. Yang penting dulu kita sehat dulu ya teman-teman. Kalau pemasukan kita berkurang itu nggak apa-apa dulu, yang penting kita masih bisa makan. Dan saya berharap teman-temanku semua yang menonton aku saat ini
bisa tetap sehat, makanannya dicukupkan, kita nggak perlu yang berlebih-berlebih, yang lain dulu, yang penting makanan. Dan makanya saya bilang sama suami, yang penting beli beras deh. Yang ada, kalau ada apa-apa yang penting beras banyak sama garam banyak. Jadi beli tuh beras sama garam itu pasti ada. Jadi kalau misalnya ya kita hanya masak nasi aja pakai garam udah bisa kita makan, teman-teman. Gimana sih menurut pendapat kalian semuanya? Apa sih hal-hal kalau misalnya diperkirakan seperti ini, ada wabah, ada ini, apa sih yang paling utama kalian siapin di rumah untuk jaga-jaga, teman-teman? Pastinya sih pasti beras ya, teman-teman. Kebutuhan pokok kita itu adalah makan ya. Kalau memang kalian punya tabung gas, selalu diisi penuh semuanya. Kalau misalnya ada tabung gas misalnya 2, selalu diisi full. Pokoknya ada 01 langsung diisi. Jangan kasih celah ya, teman-teman. Terus listrik, bagi teman-temanku yang token listrik ya, tolong diisi. Takutnya misalnya kalau lockdown itu misalnya ditutup Alfa, Indomaret atau yang lain, takutnya kita nggak bisa ada akses untuk membeli listrik. Bagaimana dengan teman-temanku? Dan jangan lupa untuk tetap berdoa dan cuci tangan. Kali ini aku mau menunjukkan ke teman-temanku bagaimana sih cuci tangan yang benar. Oke ya teman-teman, ikutin aku. Oke teman-teman, aku mau menunjukkan cara cuci tangan yang benar. Ini kita basahin. Terus aku pakai cuci tangan apa aja kalian teman-teman di rumah. Ini adalah sabun Gioban. Jadi kita kocok ini. Terus habis itu punggungnya tangan kita. Terus ini belakangnya lagi. 2 kali. Terus habis itu ujung-ujung. Balik lagi sebelah kiri, ujung-ujung. Terus habis itu jempol kita puter. Nah, ini kan kita udah gini nih. Ini jadi untuk celah-celah di sini jadi benar-benar kecuci ya. Kalau kita cuci tangan hanya gini-gini doang ya, celah-celah di sini kita nggak kecuci ya teman-teman. Tapi kalau kita begini, kecuci semua. Habis itu kita cuci, bilas di air mengalir ya teman-teman. Sama seperti gerakan yang tadi, ketika kita membilas dengan air. Oke teman-teman, itu dia. Terus ininya jangan kita pegang lagi, tapi sudah pakai punggungnya aja, punggung tangan kita. Kita lap tangan kita pakai tisu, pakai apa aja. Sebenarnya tisu biar langsung dibuang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia semua saya sudah beritahu. Ini isi dapur aku, sabun-sabun aku. Terus, dan bagaimana kita mencuci tangan yang benar dan bersih ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Karena ibu-ibu takut untuk stok seperti ini bisa habis sehari katanya satu begini. Kalau anak aku sih enggak, mereka bisa mengontrol sendiri jadinya karena mereka sudah kenyang dengan nasi. Jadi untuk hal-hal seperti ini hanya untuk ekstra doang ya. Ya kan? Iya, gitu. Jadi ini udah 2 hari pun nggak habis-habis ini teman-teman. Masih banyak. Ini udah 2 hari masih banyak. Padahal aku udah ikut makan sekali-sekali satu-satu begitu. Jadi apa ya? Nggak tahu sih, tergantung anak-anak juga ya. Tergantung anak-anak masing-masing juga ya. Ada yang tidak bisa terkontrol, akhirnya dihabisin dalam sehari. Tapi untuk yang selama ini sih yang aku lihat anak-anak aku bisa terkontrol benar-benar. Jajanan-jajanan seperti ini kadang-kadang mereka nggak tersentuh kalau aku nggak ingatin, tapi kalau kadang-kadang ngabis gitu ya. Kadang-kadang nggak ingat sama sekali kalau ada snack mereka gitu. Oke deh teman-teman, thank you sudah menonton, thank you sudah mengikuti aku, dan jangan lupa untuk tetap like-nya dan komen boleh, dan subscribe bagi teman-temanku yang baru bergabung dengan channel ini, dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya sehingga kalian tahu kapan aku mengupload video lagi. Oke teman-teman.